Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Daniel Pasaribu. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, program studi teknologi geomatika dari kelas 4A Malam. Adapun NIM saya yaitu 3322411020. Yang dimana pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk men-sharing kepada teman-teman sekalian terkait hukum laut. Mulai dari apa itu hukum laut, lalu apa itu pembagian wilayah menurut UNCLOS tahun 1982, serta penerapan hukum laut Indonesia. Dan selebihnya saya akan membahas dalam satu video ini. Tapi sebelum kita membahas semuanya, saya akan membahas yang pertama, yaitu hukum laut dan pengertian dari hukum laut. Materi ini teman-teman itu untuk dipahami karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratannya. Nah, bayangkan teman-teman, Indonesia itu memiliki wilayah laut lebih luas daripada daratannya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari tentang hukum laut. Bukan hanya kita melihat bagaimana bentuk objek laut itu, tapi kita harus juga mengetahui apa saja sih hukum laut di Indonesia bahkan di dunia. Kita bahas yang pertama, yaitu pengertian hukum laut. Hukum laut merupakan perangkat aturan atau norma dan ketentuan yang mengatur segala aktivitas di wilayah laut. Nah, aturan ini mengatur hak dan kewajiban negara, penggunaan sumber daya laut, pelayaran internasional, dan juga perlindungan lingkungan laut, hingga menyelesaikan sengketa antar negara. Karena laut menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka diperlukan aturan yang dapat diterima oleh seluruh negara. Nah, bagi Indonesianya sendiri, hukum laut memiliki peran yang sangat penting karena lebih dari 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 2/3 Indonesia adalah lautan. Bahkan lautannya ini lebih besar luasnya daripada daratan, seperti teman-teman. Nah, adapun sejarah dari hukum lautnya, yaitu pada abad ke-17 muncullah dua konsep. Yang dimana konsep ini adalah yang pertama, konsep dari Mare Liberum. Ini saya dapatkan dari internet, yaitu beliau atau Mare Liberum ini dikemukakan oleh Hugo Grotius, yang konsepnya ini menyatakan bahwa laut merupakan wilayah bebas yang dapat digunakan oleh semua negara. Lalu konsep kedua adalah Mare Clausum, yaitu pandangan bahwa laut dapat memiliki atau dapat dimiliki oleh dan dikuasai oleh suatu negara tertentu. Nah, konsep ini merupakan konsep yang sangat berbeda. Yang pertama, yaitu konsep ini menyatakan bahwa digunakan oleh semua negara. Yang konsep yang kedua itu membahas tentang laut yang dikuasai oleh suatu negara tertentu. Seperti itu. Lalu puncaknya adalah lahirnya United Nations Convention of the Law of the Sea, atau yang disingkat oleh UNCLOS 1982, yang ditandatangani oleh Montego Bay, Jamaika. Jadi informasi ini saya dapat di internet, saya cari, saya googling untuk saya sharing kepada teman-teman sekalian. Nah, UNCLOS ini sering disebut juga sebagai konstitusi bagi lautan dunia, yang karena menjadi pedoman utama dalam pengaturan wilayah laut di internasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sekarang saya akan sharing kepada teman-teman pembagian wilayah menurut UNCLOS tahun 1982. Nah, tadi saya sudah sharing kepada teman-teman apa itu UNCLOS 1982, dan kali ini saya akan membahas tentang pembagian wilayahnya. Nah, menurut pembagian wilayah UNCLOS tahun 1982, yaitu yang pertama, perairan pedalaman. Perairan pedalaman yaitu perairan yang seluruh perairan yang berada di sisi darat dari garis pangkal. Dari garis pangkal. Adapun contohnya seperti sungai, teluk, dan juga pelabuhan.
Pada wilayah ini, negara memiliki kedaulatan penuh sehingga negara lain tidak bisa memanfaatkan wilayah tersebut tanpa izin. Nah, ini masuk ke dalam hukum yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan mare clausum, yang menyatakan bahwasanya hukum laut itu dimiliki dan dikuasai oleh suatu negara tertentu. Lalu yang kedua yaitu laut teritorial. Laut teritorial memiliki lebar maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Nah, negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah ini termasuk dasar laut dan tata ruang di atasnya. Namun demikian, kapal asing masih sering diperbolehkan melintas dan dengan syarat melakukan lintas damai atau in-connect passage. Nah, laut teritorial ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu ini laut yang masih ataupun laut yang bahkan internasional, dia masuk ke dunia internasional lah ya, karena laut ini sudah dijalani oleh beberapa kapal asing. Namun boleh diperbolehkan oleh suatu negara dengan syarat harus dengan lintas damai. Lalu yang ketiga yaitu terkait zona tambahan. Zona tambahan berada sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Tadi laut teritorial itu 12 mil dari pangkal, sedangkan zona tambahan yaitu 24 mil dari pangkal. Nah, pada wilayah ini negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum seperti penyeludupan, imigrasi legal, maupun pelanggaran kepabeanan. Nah, zona tambahan ini termasuk zona internasional yang sangat luas. Oke. Lalu yang keempat itu zona ekonomi eksklusif atau GEE. Nah, ini baru termasuk atau baru memasuki zona yang ekonomi bahkan kelas internasional. Jadi kita sering melihat kapal-kapal kargo, kapal-kapal evergreen yang ada di laut itu dari zona ini. Karena zona ekonomi eksklusif yang dimana zona ini terdapat lintasan berbagai wilayah untuk seperti adanya ekspor impor yang terjadi itu melalui zona ini. Pada wilayah negara tidak memiliki kedaulatan penuh. Negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak eksklusif. Adapun haknya itu yaitu untuk mengeksplorasi sumber daya alam, melakukan eksploitasi, mengelola sumber daya, dan juga melakukan penelitian ilmiah. Adapun sebagai contohnya yaitu Indonesia berhak memanfaatkan sumber daya ikan, sumber daya hewani ataupun sumber daya vegetasi yang ada di bawah air atau di laut, dan minyak bumi yang berada di wilayah GEE Indonesia. Seperti itu. Lalu yang kelima yaitu landasan kontinen, yang merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan alami dari daratan suatu negara. Nah, kita sudah mengetahui pengelompokan ataupun pembagian wilayah laut menurut UNCLOS 1982. Nah, saya akan membahas kepada teman-teman ataupun menjelaskan penerapan hukum laut di Indonesia. Nah, jadi hukum laut Indonesia itu mampu yang pertama menjaga kedaulatan wilayah. Ini bukan hanya kedaulatan wilayah antara sesama di Indonesia saja, melainkan untuk di wilayah internasional juga. Lalu melindungi kekayaan laut. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh konsep yang kedua tentang suatu hukum laut yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, jadi melalui hukum laut ini kita juga Indonesia mampu untuk menjaga kekayaan alam kita, mulai dari hewani bahkan vegetasi di bawah laut, serta adapun seperti komponen minyak gas yang ada di zona GEE Indonesia. Lalu mengawasi aktivitas kapal asing. Nah, sama seperti yang pengelompokan sebelumnya, yaitu adapun alur pelayaran kapal asing. Jadi jika kapal asing ingin masuk ke wilayah perairan atau hukum laut Indonesia, itu harus melalui hukum laut ini kita bisa pantau, kita bisa beri norma atau hukum kepada mereka yang melanggar, karena ini merupakan sudah masuk ke konsep yang kedua, yaitu milik suatu negara. Adapun mereka diperbolehkan masuk, mereka diperbolehkan melayar
harus melalui lintas damai seperti itu. Lalu yaitu menjaga keamanan pelayaran seperti saya katakan tadi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seperti itu. Nah, adapun permasalahan yang sering terjadi hukum laut ini yaitu yang pertama adalah illegal fishing atau penangkapan ikan secara legal oleh kapal asing. Seperti saya katakan tadi, adanya tujuan dari hukum laut itu untuk mencegah itu sebenarnya. Oke. Lalu yang sengketa batas laut dengan negara tetangga. Supaya tidak terjadi yang namanya konflik antar tetangga, negara asing atau negara tetangga, maka adanya hukum laut tersebut untuk supaya tidak terjadi hukuman atau supaya tidak terjadi yang namanya konflik seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang kita bahas dari video ini ataupun yang saya akan sharing pada teman-teman yaitu terkait dengan UNCLOS yang menjadi pedoman bagi utama seluruh negara dalam ketentuan wilayah pesisir atau wilayah batas laut serta hak dan kewajiban masing-masing negara. Dan bagi Indonesia, hukum laut ini sangat penting untuk menjaga yang namanya kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, sumber daya kelautan, serta mendukung pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari saya minta maaf apabila saya salah kata dalam pengucapan yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Saya mendapatkan materi ini dari googling saya di internet. Saya tidak berbicara berdasarkan yang tidak-tidak, namun saya membaca yang dari internet. Seperti teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman semua.